Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat para labu siam itu dengan sangat kuat, dengan bahan yang sangat sederhana. Bisa dibilang bahannya itu sangat murah, hanya menggunakan batang bambu. Itu pun tidak semua batang bambu yang baru, tapi campur dengan bambu yang bekas. Tidak perlu banyak modal, tapi cuannya sangat besar. Untuk para yang sedang kita bangun kali ini adalah para yang berbuat dari bahan bambu, dan untuk luas ukuran lahannya kisaran sekitar 10 meter kali 10 meter juga. Jadi 10 meter persegi ya. Bisa dianggap 100 meter. Untuk jaraknya, jarak tiang ya. Jarak tiang ini saya kasih kurang lebih sekitar 2,5 meter sampai 3 meter untuk dari jarak tiang ke tiang ini. Nah, sedangkan untuk atasnya ini, setelah tiang kan kita langsung ketemu palang yang panjang seperti ini. Saya menggunakan utuh ya. Nah, menggunakan utuh yang memanjang sampai ke sana. Nah, di atasnya ini masih ada pilar atau palang-palang bambu juga, yang satu bambu itu kita belah menjadi, ada yang menjadi 3, ada yang menjadi 4, dan ada yang menjadi 2. Jadi utuhnya itu ada 2, 3 sama yang tiang ini. Kita hitung dari depan, dari awal ya. Untuk tiang kita membutuhkan tiang bambu yang utuh supaya nanti bisa kuat dan tahan lama. Kalau untuk ketinggiannya kurang lebih 180 cm. Lalu di atasnya tiang ini kita juga menggunakan bambu utuh untuk penyangga para-paranya untuk arah ke sana. Jadi dari tiang ini ketemu yang tiang yang sebelah sana itu menggunakan bambu utuh juga. Lalu di setiap atasnya tiang itu juga menggunakan bambu utuh juga yang arah ke sana. Lalu setelah itu baru bambu yang kita belah menjadi 4, ada yang menjadi 3, dan ada yang menjadi 2. Kalau utuh semakin bagus sebetulnya, tapi itu agak boros kalau menggunakan bambu utuh semua. Memang untuk kekuatannya tahan lama, tapi untuk modal yang kita keluarkan pasti agak lumayan banyak. Jadi untuk mengirit modal dan juga mengurangi akomodasi permodalan pertama kita membangun sebuah usaha di bidang labu siam. Kalau untuk bibit labu siamnya saya taruh di bagian pinggir sendiri. Biasanya saya menaruhnya itu kan satu titik, biasanya kan tidak teratur, langsung saya kasih 4, 3 atau 5 seperti itu ya. Dan kali ini saya membuat bibitnya itu, saya menaruhnya itu saya jajarkan kayak gini. Saya bariskan, ini sekitar ada 4-5 bibit. Yang di atasnya juga saya kasih jalan para naik ke atas untuk rambatan labu siamnya. Yang sebelah sana juga sama. Jadi untuk 10 meter ke sana itu saya kasih sekitar 15-20 bibit. Nah, ini bagian tengahnya. Bagian tengah ini kurang lebih sekitar 10 bibit yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sana itu sekitar 5 bibit juga. Dan untuk satu para yang berukuran 10 meter kali 10 meter ini ada tambahan sedikit dari sini. Dari 10 meter ini kan kalau dari ujung sebelah pinggir sana, habisnya 10 meter kan di sini. Nah, sampai di sini ini ada tambahan lagi sekitar kurang lebih 5 meter lagi. Karena ini ada tempat atau lahan yang kosong, yang tidak berfungsi, yang awalnya tidak gunakan untuk apa-apa, tidak mempunyai nilai produktif, akhirnya kita gunakan untuk membudidayakan labu siam supaya nanti bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dan juga bisa menjadi tambah-tambah untuk setiap harinya. Jadi katakanlah total luas lebar dari para yang kita bangun kali ini adalah 10 meter persegi, 10 meter kali 10 meter ditambah lagi 5 meter kali 3 meter ya. Nah, untuk bambu yang saya perlukan untuk membangun atau mendirikan para seluas ini kurang lebih saya membutuhkan sekitar Rp300.000 untuk keseluruhan modal. Itu sudah termasuk kawat ini ya. Saya kan ada beberapa menggunakan kawat untuk kekuatan para.
Kalau kita menggunakan kayu, biasanya kan kita cukup menggunakan paku. Tapi kalau bambu itu lebih kuatnya itu menggunakan tali. Ada yang tali kawat seperti ini, dan bisa juga menggunakan tali yang lain juga. Itu terserah apa yang kita miliki di rumah. Nah, karena kali ini saya tidak ada cadangan tali untuk membuat para-para, akhirnya yang saya gunakan untuk adalah kawat. Banyaknya kawat yang saya gunakan untuk membuat para-para ini kurang lebih sekitar 1 kilo. Itu ternyata masih lebih, tidak habis. Dan sedangkan untuk bambunya, saya tidak menghitung jumlah bambunya. Cuman di tempat saya kan ada yang menjual bambu. Saya membeli bambu dengan uang 300.000 rupiah. Di situ saya dikasih bambu itu kisaran sekitar 50 batang bambu. 50 itu berukuran 7 meter 6 meter ya, tidak satu pohon utuh. Kalau kita membelinya utuh satu pohon mungkin itu agak lebih irit, lebih ringan di modal, tapi di tempat saya memang jualnya itu dari per 6 meter, 7 meter atau per batang. Per batang itu ya ukurannya sekitar 6 meter sampai 7 meter itu. Dengan harga 300.000 rupiah saya dikasih 50 batang bambu. Untuk jenis bambu yang saya gunakan itu jenis bambu Jawa, tapi pada umumnya bambu itu tidak mempengaruhi ya. Maksudnya untuk jenis apa sebetulnya itu tidak pengaruh, mau bambu ori, mau bambu apus atau menggunakan bambu Jawa, semua sama, asalkan tidak menggunakan bambu kuning. Kalau bambu kuning itu biasanya memang kurang awet, dia kurang tahan lama. Alangkah baiknya jika teman-teman yang berada di video ini memberikan satu komentar tentang harga bambu di tempatnya masing-masing. Siapa tahu nanti ada teman kita atau sahabat kita yang sama-sama petani yang menggunakan material bambu, entah itu dibuat untuk menjadi para labu siam ataupun digunakan untuk material yang lain, misalkan kayak pertanian yang lain, mungkin para untuk tanaman yang lain juga, bisa memilih harga yang paling terendah atau paling yang murah. Bisa jadi itu juga menjadi cuan untuk teman-teman juga. Misalkan nih di tempat teman-teman yang si A ternyata bambunya itu mahal, dan di tempatnya si B ternyata bambunya itu lebih murah. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila nanti sahabat dari daerah A akan membeli bambu dari sahabat yang B. Jadi jangan lupa share harga bambu di tempat teman-teman masing-masing. Kalau kita bandingkan menggunakan para yang seperti material kayu atau baja ringan, tentu modalnya itu sangat beda jauh ya. Karena dari harga per batangnya itu sudah selisih banyak. Kalau misalkan kita menggunakan baja ringan, per batangnya itu panjangnya adalah 6 meter. Dan sedangkan untuk harganya biasanya kan kurang lebih di sekitar 80.000, sekitar 90.000 untuk satu batangnya. Sedangkan kita untuk membuat para segini lebarnya 10 meter kali 10 meter, kita bisa menghitung bahwa nanti ketika selesai membuat para yang kita gunakan untuk bahan yang kita gunakan adalah baja ringan, maka itu akan menghabiskan material yang sangat banyak. Meskipun material itu sangat banyak, jika kita menggunakan bambu yang seperti saya dirikan saat ini, itu terbilang sangat murah. Karena cukup 300.000 saja, ini sudah cukup. 300.000 kan kalau misalkan kita belikan baja ringan, itu baru dapat 3 potong, 3 batang baja ringan kan. Nah, beda lagi kalau kita belikan bambu kayak gini, jadi bisa sudah cukup sekali. Nah, setelah dari para ini, setelah 300.000 itu, saya mengeluarkan modal lagi untuk pupuknya ini. Nah, pupuk atau kompos atau media tanam. Media tanam ini karena di tempat saya itu banyak, dan bahkan membuat sendiri itu juga gampang, juga bisa. Ini sebetulnya kalau di kota atau di teman-teman yang tinggal di kota-kota besar mungkin termasuk akomodasi atau modal ya. Tapi di tempat saya ini sebetulnya gratis. Di sini ini saya hanya menggunakan awalnya tanah yang seperti ini ya. Tanah yang seperti ini saya gali
kurang lebih dalamnya sekitar 20 cm sampai 15 cm. Lalu setelah saya gali, setelah saya lubangi, itu saya kasih batang-batang pohon pisang kayak gini yang sudah membusuk, lalu saya potong-potong, lalu saya campur dengan pupuk kandang dan juga sampah bakar. Ini sangat murah, tapi kalau teman-teman saya kurang tahu, mungkin ada yang beli atau mungkin membuat sendiri tidak bisa, maka itu termasuk akomodasi. Dan kurang lebih kalau misalkan membuat pupuk kayak gini, harganya itu kan biasanya mengikuti daerah ya. Pupuk atau kompos atau media tanam di tempat saya itu kalau dijual biasanya itu satu karungnya itu biasanya sekitar harga Rp3.000, itu satu karung. Tapi kalau di tempatnya teman-teman saya kurang paham, mungkin teman-teman juga bisa sharing di dalam komentar nanti untuk harga dari media tanam atau pupuk. Nah, nanti kan kita semua di sini adalah seorang petani, siapa tahu nanti di tempat teman-teman yang mahal bisa membeli pupuk atau membeli media tanam yang paling murah dari sharingnya teman-teman di dalam komentar ini. Nah, kalau saya di tempat saya memang gratis kalau pupuk kayak gini, karena kita buat sendiri. Dan bisa dibilang setelah membuat para-para ini senilai 300.000, saya tidak ada tambahan lagi untuk membuat para-para, tidak ada modal sama sekali, karena bibit yang kita tanam kali ini juga bibit yang gratis juga, yang saya ambil dari labu siam yang sudah saya budidayakan kayak gitu.